Selamat pagi anak-anakku, bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat dan bahagia belajar bahasa Indonesia. Pada kali ini, kalian akan mempelajari menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi bersama Ibu Teresia Haryati. Mari kita dengarkan bersama penjelasan secara seksama. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber. Anak-anakku, kalau kalian sebelumnya itu pernah mempelajari berkaitan dengan menemukan isi teks persuasi, pada kali ini kalian akan mempelajari struktur teks persuasi. Adapun struktur teks persuasi, yang pertama, pengenalan isu. Dilanjutkan dengan yang kedua, adanya rangkaian argumen. Pada rangkaian argumen itu kalian akan menemukan beberapa pendapat-pendapat dan juga fakta. Yang ketiga, ajakan-ajakan. Dan yang keempat, penegasan kembali itu berupa simpulan dan ringkasan. Mari dipahami bersama berkaitan dengan struktur tadi. Yang pertama adalah pengenalan isu. Yang dimaksudkan adalah berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumen. Pada struktur ini, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang ditemukan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajaan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. 4. Atau struktur yang terakhir adalah penegasan kembali. Pada penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu.
Nah, ini ciri khas yang ada pada bagian struktur penegasan kembali. Setelah tadi kalian mengetahui struktur teks persuasi, pada kali ini yang kedua, kalian akan belajar kebahasaan teks persuasi. Aspek kebahasaannya, yang pertama ada bujukan dan ajakan. Lalu adanya pernyataan pendapat. Yang ketiga, fakta. Yang keempat juga menggunakan kata teknis atau peristilahan. Yang kelima, konjungsi kausalitas. Dan keenam, kata kerja mental. Yang ketujuh, kata perujukan. Mari kita kupas bersama kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks persuasi ini. Yang pertama, menggunakan kata bujukan dan kata kerja imperatif. 1. Sebagai contoh adalah, padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Yang kedua, sekedar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertajamkan. 3. Sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. 4. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Nah, dari keempat contoh ini menunjukkan adanya pernyataan-pernyataan berupa bujukan yang ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, dan sepantasnya, serta juga menggunakan kata imperatif, yaitu kata jadikanlah. Kata-kata itu digunakan untuk menjadikan pembaca lebih terbujuk. Maka penulis di sana menggunakan kata ganti kita menjadikan tidak ada pembeda dan seolah-olah kepentingan antara pembaca sama-sama. Jadi menggunakan kata ganti di sini menjadikan tidak ada perbedaan. Dan seolah-olah kepentingan pembaca juga sama-sama kepentingan penulis. Kaidah kebahasaan yang kedua berupa pendapat. Di dalam sebuah teks persuasi itu menggunakan kaidah kebahasaan yang menyatakan pendapat. Sebagai contoh 1, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. 2, kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. 3, masalahnya buat orang tua juga ternyata
tidak segampang itu membicarakan soal seks, reproduksi remaja, dan berbagai isu lainnya. Nah, dalam hal ini pendapat ya, pendapat atau opini. Kaidah kebahasaan teks persuasi selanjutnya yaitu fakta. Ada di antara kalian yang tahu yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah sejumlah informasi atau pernyataan yang disampaikan dan sesuai dengan peristiwa, kejadian, atau hal yang sebenarnya. Sementara itu, pendapat merupakan sebuah pernyataan yang sebenarnya tidak sesuai dengan peristiwa atau kejadian atau hal yang serupa. Seperti di awal tadi kita sudah membahas berkaitan dengan pendapat. Ya, pendapat merupakan sebuah pernyataan yang sebenarnya tidak sesuai. Tetapi kali ini kita akan membahas fakta yang benar-benar ada dan kejadian itu sebenarnya. Contoh, kalau di bidang hukum, haki adalah singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Ini ada kaitannya dengan perlindungan dan penggunaan hak cipta. Contoh kalimat yang kedua, B. Kedua atau B, akan tetapi haki yang akan kami bahas sekarang merupakan singkatan dari hak-hak reproduksi. Contoh ketiga atau C, sekedar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Selanjutnya, teks persuasi juga menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh, menggunakan kata yang relevan dalam teknologi internet, reproduksi, aborsi, dan lain-lain. Juga menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, karena, sebab, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu juga menggunakan kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain. Serta menggunakan kata-kata perujukan. Seperti jika dalam kalimat itu menggunakan kata-kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat bujukan yang digunakan penulis. Selain itu juga menggunakan kata penghubung bermakna tujuan dan hubungan waktu. Yang dimaksudkan dengan kalimat yang menyatakan hubungan tujuan itu, pada kalimat tersebut menggunakan kata hubung agar, supaya, untuk, guna. Nah, jika dalam paragraf itu ada kalimat yang menggunakan kata hubung agar, supaya, untuk, guna, pada teks
Teks persuasi itu berarti menggunakan kata hubung yang menyatakan tujuan, serta menggunakan kata hubung keterangan waktu, hubungan waktu. Jika dalam kalimat itu menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti sesudah, sementara, sebelum, ketika, sehabis, setelah, sehingga, sejak, selesai, tatkala, sambil, seraya, selagi, selama, dan sampai, serta banyak lagi contoh yang lainnya. Itu untuk menyatakan hubungan waktu. Kali ini Ibu akan memberikan teks persuasi sesuai dengan strukturnya. Kalian akan memahami struktur teks persuasi itu meliputi apa saja. Maka di dalamnya akan kalian temukan adanya pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Nah, lalu kalian juga harus memahami hal-hal apa saja yang akan kalian tuliskan dan kalian pahami berkaitan dengan pengenalan isu. Juga pada rangkaian argumen dan juga pernyataan ajakan serta penegasan kembali. Di mana pada struktur yang keempat, penegasan kembali merupakan simpulan dan ringkasan. Silakan dibaca contoh teks persuasi sesuai dengan strukturnya. Nah, pasti di dalam contoh teks persuasi ini menggunakan berbagai kaidah kebahasaan yang ada pada teks persuasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami dengan penjelasan struktur teks persuasi dan kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks persuasi? Nah, untuk lebih jelasnya dan pahamnya, mari kita berlatih terlebih dahulu. Silakan dibuka buku cetakmu halaman 187, lalu kalian kerjakan kegiatan 7.5. Yang kedua, temukan fakta dan opini dari teks internet dan Haki. Yang ketiga, kalian temukan kaidah kebahasaan yang terdapat pada contoh teks persuasi buanglah sampah pada tempatnya. Kerjakan yang teliti, ditulis tangan, lalu kalian kumpulkan di GCR jika sudah selesai. Tapi kerjakanlah dengan baik. Tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita. Mari kita berefleksi terlebih dahulu. 1. Menurutmu apakah ada manfaatnya kalian mempelajari materi struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi? Jika ada, jelaskan. Yang kedua, bagaimana menunjukkan kebermaknaan mempelajari teks persuasi? Yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat mempelajari materi ini? Baik, selamat beraktivitas dan berkarya. Tetap semangat,
jaga imun, dan juga harus selalu jaga kesehatan. Terima kasih.